Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Juli hingga September 2025 diperkirakan sebesar 9,08 juta ton. Angka sementara produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% Januari hingga Juni 2025 diperkirakan mencapai 8,52 juta ton atau. Saya awali dengan memberikan gambaran mengenai analisis dan prediksi curah hujan bulanan sepanjang Juni hingga September 2025 yang berdampak pada kondisi pertanaman padi sepanjang Juni hingga September 2025. Berdasarkan analisis dan prediksi BMKG, sepanjang Juni hingga September 2025, secara umum curah hujan di seluruh wilayah Indonesia berada pada kriteria rendah hingga menengah. Ketersediaan air yang mencukupi atau irigasi ini akan berpengaruh terhadap budidaya tanaman padi dalam 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, perlu diwaspadai perkiraan curah hujan rendah yang terjadi pada sejumlah wilayah dan mengingatkan kita semua bahwa ini sudah memasuki musim kemarau. Namun musim kemarau pada tahun 2025 ini berbeda. Menurut perkiraan BMKG, masih banyak wilayah dengan curah hujan tinggi, sangat tinggi, yang berpotensi mengganggu budidaya tanaman padi. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan kondisi pertanaman padi yang terpotret melalui pengamatan survei KSA pada Juni 2025. Dari potret kondisi pertanaman padi pada bulan Juni 2025, dapat diperoleh gambaran mengenai luas panen padi pada Juni 2025 dan potensinya hingga bulan September tahun ini. Hasil amatan survei KSA pada Juni 2025 memperlihatkan bahwa sekitar 9,86% lahan pertanian untuk budidaya tanaman padi telah mengalami fase panen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Juni 2024 yang sebesar 9,55%. Hasil amatan juga memperlihatkan bahwa sekitar 42,38% lahan pertanian untuk budidaya tanaman padi sedang ditumbuhi tanaman padi atau yang kita kenal dengan fase standing crop. Pada fase standing crop ini, kita bisa lihat secara rinci untuk bulan Juni 2025, fase vegetatif awal ada sekitar 16,37%, kemudian fase vegetatif akhir ada sekitar 12,51%, dan fase generatif sekitar 13,50%. Pada Juni 2025 terjadi peningkatan proporsi fase standing crop dan lahan ditanami selain padi dibandingkan dengan kondisi Mei 2025. Sebagai catatan, tanaman padi pada fase generatif umumnya akan dipanen 1 bulan ke depan, kemudian fase vegetatif awal akan dipanen 2 bulan ke depan, dan fase vegetatif akhir akan dipanen 2 bulan ke depan, dan fase vegetatif awal akan dipanen 3 bulan ke depan. Berikutnya saya akan menyampaikan informasi luas panen padi. Pada Juni 2025, luas panen padi mencapai 0,79 juta hektar atau mengalami peningkatan sebesar 8,73% dibandingkan dengan Juni 2024 yang sebesar 0,72 juta hektar. Dengan demikian, luas panen padi sepanjang Januari hingga Juni 2025 mencapai 6,26 juta hektar atau meningkat sebesar 12,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Sementara itu, potensi luas panen padi pada 3 bulan setelahnya, yaitu Juli hingga September 2025, diperkirakan akan mencapai 3,07 juta hektar atau meningkat sebesar 11,33% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Namun demikian, angka ini masih dapat berubah sesuai dengan kondisi pertanaman padi hasil amatan lapangan pada periode Juli hingga September 2025 nanti, karena bisa jadi terjadi beberapa serangan hama atau organisme pengganggu tanaman atau kita kenal sebagai OPT, kemudian bisa juga terjadi kejadian banjir, kekeringan, dan juga waktu pelaksanaan panen oleh petani. Berikutnya, sejalan dengan gambaran luas panen, produksi padi pada Juni 2025 diperkirakan sebesar 3,96 juta ton gabah kering giling atau GKG, atau mengalami peningkatan sebesar 8,81% dibandingkan dengan Juni 2024 yang sebesar 3,64 juta ton GKG. Dengan demikian, angka sementara produksi padi sepanjang Januari hingga Juni 2025 diperkirakan mencapai 33,26 juta ton atau meningkat sebesar 13,52% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, potensi produksi padi sepanjang Juli hingga September 2025 diperkirakan sebesar 15,76 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 1,59 juta ton GKG atau 11,21% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dan perlu diketahui bahwa angka sementara dan produksi ini dapat berubah sesuai kondisi terkini luas panen dan juga produktivitas hasil amatan lapangannya. Sejalan dengan gambaran produksi padi, produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada Juni 2025 diperkirakan sebesar 2,28 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 8,82% dibandingkan dengan Juni 2024 yang sebesar 2,10 juta ton. Dengan demikian, angka sementara produksi beras Januari hingga Juni 2025 diperkirakan mencapai 19,16 juta ton atau meningkat sebesar 13,53% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Juli hingga September 2025 diperkirakan sebesar 9,08 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,91 juta ton atau 11,17% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dan selaras dengan produksi padi, angka sementara dan angka potensi produksi beras ini juga dapat berubah sesuai dengan kondisi terkini luas panen dan produktivitas hasil amatan lapangannya. Berikutnya, sebagai penutup informasi mengenai komoditas padi, saya akan menyampaikan gambaran sebaran lokasi potensi panen padi sepanjang Juli hingga September 2025. Secara umum, sepanjang Juli hingga September, potensi panen sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian di Pulau Sumatera, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, dan Aceh. Kemudian di Pulau Sulawesi, yaitu di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Pada level kabupaten kota, potensi panen yang relatif besar antara lain terjadi di Jawa Barat, yaitu di Indramayu, Karawang, Cianjur, Sukabumi, Majalengka, dan Subang. Kemudian di Jawa Tengah, yaitu di Grobogan, Demak, Cilacap, dan Pemalang. Kemudian di Jawa Timur, yaitu di Bojonegoro, Lamongan, Jember, dan Ngawi. Di Banten, yaitu Pandeglang dan Lebak. Kemudian di Sumatera, yaitu di wilayah Banyu Asin, Oku Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan. Di Kalimantan, yaitu di wilayah Barito Kuala, dan di Sulawesi, di wilayah Bone, Wajo, dan Sidenreng Rapang. Dan selanjutnya, untuk informasi secara lengkap dapat dilihat pada bahan tayang ini. Berikutnya saya akan menyampaikan luas panen dan produksi jagung berdasarkan hasil amatan KSA pada Juni 2025.
Berdasarkan hasil pengamatan survei KSA di bulan Juni 2025, realisasi luas panen jagung pipilan pada Juni 2025 adalah sebesar 0,26 juta hektar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Juni 2024 yang seluas 0,18 juta hektar. Dengan demikian, luas panen jagung sepanjang Januari hingga Juni 2025 mencapai 1,50 juta hektar atau meningkat sebesar 17,76% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, potensi luas panen jagung sepanjang Juli hingga September 2025 diperkirakan sebesar 0,61 juta hektar atau mengalami penurunan sebesar 0,16 juta hektar atau 20,45% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa potensi luas panen sudah termasuk tanaman jagung yang akan dipanen bukan untuk dipipil, ya, misalnya yang dipanen muda atau yang dipanen untuk hijauan pakan ternak. Dan angka potensi luas panen ini dapat berubah sesuai dengan kondisi pertanaman jagung hasil amatan lapangan nanti di Juli 2025 sampai dengan September, seperti yang disebabkan karena adanya serangan hama, organisme pengganggu tanaman, dan banjir, kekeringan, waktu realisasi panen petani, dan lain sebagainya. Berikutnya dari realisasi panen pada bulan Juni 2025, maka produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada Juni 2025 diperkirakan mencapai 1,53 juta ton, naik sebesar 45,70% dibandingkan Juni 2024 yang sebesar 1,05 juta ton. Dengan demikian, angka sementara produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% Januari hingga Juni 2025 diperkirakan mencapai 8,52 juta ton atau meningkat sebesar 19,23% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang Juli hingga September 2025 diperkirakan sebesar 3,60 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,99 juta ton atau 21,57% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Selaras dengan produksi padi, maka angka sementara dan angka potensi produksi jagung juga dapat berubah sesuai dengan kondisi terkini dari luas panen dan produktivitas hasil amatan lapangannya.